Seorang pria berhasil menancapkan pisaunya ke arah ekor si Putri Duyung. Putri Duyung itu merapat. Pria itu terkaget karena melihat wajah Putri Duyung itu sangat cantik dengan ekor yang keemasan. Akhirnya pria ini mencabut pisaunya dari ekor Putri Duyung. Namun tiba-tiba sebuah jala berhasil mengurung Putri Duyung tersebut. Putri Duyung itu meronta-ronta ingin melepaskan diri dari jala, tapi apalah daya, orang-orang mulai berdatangan. Mereka menguji kerja bagus pria ini. Kemudian sang kapten memerintahkan anak buahnya untuk segera masuk kembali ke kapal untuk melindungi dari cuaca dingin. Sementara Putri Duyung yang berhasil mereka tangkap dimasukkan ke dalam sebuah akuarium kaca. Seorang pemuda yang terpesona dengan wajah cantik si Putri Duyung melihat Putri Duyung itu menggap-menggap tidak bisa bernapas. Si kapten menjawab kalau dia berada di dalam air. Namun si pemuda itu mengatakan kalau dia juga perlu udara. Maka dia segera membuka kotak kaca itu, tapi ternyata kotaknya terkunci. Pemuda ini berteriak minta kunci untuk membuka kotak akuarium. Karena tidak ada respon dari rekan-rekannya, maka pemuda itu mengambil sebilah pisau kemudian membuka paksa akuarium tersebut. Putri Duyung itu pun segera bisa bernapas dengan lega. Si kepala botak yang marah langsung mengambil pisaunya, tapi dengan cepat pria ini mengganjalnya dengan menggunakan gitar miliknya. Melihat semua itu, orang-orang pun mulai bubar. Sementara si Putri Duyung memperhatikan wajah pria yang telah menolongnya, seolah-olah dia berterima kasih. Perjalanan harus terus dilanjutkan. Akuarium yang berisi Putri Duyung itu digotong oleh beberapa orang. Pada saat mereka melewati sebuah pohon yang tumbang, salah seorang yang menggotong akuarium itu terjatuh dan menyebabkan akuarium itu pun pecah. Ekor Putri Duyung itu pun menggelepar-gelepar. Lalu perlahan bagian ekor dari Putri Duyung itu berubah menjadi kaki. Sisik-sisiknya tiba-tiba menghilang. Melihat kejadian itu, semua orang memperhatikan tanpa berkedip. Mereka melihat keajaiban di depan mata mereka. Gadis Duyung itu berusaha menutupi tubuhnya yang terbuka. Dengan sigap pemuda ini segera membuka kemejanya untuk digunakannya menutupi tubuh si gadis yang terbuka. Sementara itu sang kapten memperingatkan kalau mereka harus terus berjalan untuk melanjutkan perjalanan agar segera sampai di tempat tujuan. Kedua orang ini pun mendongak ke atas. Lalu pemuda ini menolong Putri Duyung untuk segera bangkit. Tapi ternyata Putri Duyung itu setelah bangkit tidak bisa berjalan satu langkah pun. Mungkin karena kakinya tidak pernah digunakan untuk berjalan. Dia hanya menggunakan kakinya untuk berenang. Dan dia pun berkata kepada si kapten kalau dia tidak bisa berjalan. Si kapten memperingatkan kalau tidak berjalan berarti kau akan mati. Si botak pun segera datang dengan senjatanya. Melihat hal itu si pemuda sangat cemas. Maka dia segera menghampiri si gadis, menyuruhnya untuk meletakkan tangan di bahunya. Gadis itu tidak mau, tapi karena bujukan pemuda itu, akhirnya gadis itu pun menurut. Gadis itu kini dibopong oleh si pemuda ganteng ini. Mereka pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan walaupun dengan menggendong Putri Duyung tersebut. Stay tune terus di spoiler untuk menemukan film kece lainnya, tetap di Snack Video.